Juventus semakin berpeluang mendapatkan winger Manchester United Jadon Sancho. Kepindahan pemain Inggris itu disebut bisa terjadi di saat-saat akhir jelang penutupan bursa transfer musim panas 2024 pada tanggal 31 Agustus tahun 2024. Jurnalis Italia Nico Sira pada akhir pekan kemarin melaporkan Sancho sudah setuju untuk bermain di Juventus pada musim 2024-2025. Kini kepindahan ex-pemain Borussia Dortmund itu tinggal menunggu keputusan MU. Juventus cuma akan meminjam Sancho selama semusim. Bola kini ada di tangan MU. Pasalnya Juve kabarnya tidak mau membayar gaji Sancho sebesar 10 juta euro per musim. Bianconeri maksimum cuma bersedia mengajinya 4,5 juta euro. Dengan demikian MU harus menanggung sisa besaran gaji Sancho. Setan Merah pun menghadapi dilema. Pasalnya Sancho sulit dijual dan berat masuk tim utama asuhan Erik ten Hag karena sudah ada 4 winger di skuad Setan Merah. Meski demikian, MU diperkirakan akan menunggu hingga saat akhir untuk menyetujui peminjaman Sancho oleh Juventus itu. Sebab ada kemungkinan Chelsea juga berminat kepada Sancho untuk menggantikan Raheem Sterling yang akan dibuang. Tenaga Jadon Sancho masih dibutuhkan Juventus meski sudah mendatangkan 2 pemain sayap baru pada pekan ini yakni Nico Gonzalez dari Fiorentina dan Francisco Coneição asal FC Porto. Sancho jadi alternatif bila gelandang Atalanta Teun Koopmeiners tak bisa didatangkan. Kabar baik untuk fans Juventus. Pasalnya, sebuah jet pribadi dilaporkan telah disiapkan untuk Jadon Sancho yang akan terbang dari Manchester ke Turin pada hari Senin waktu setempat. Namun, menurut Sky Sports News, Juventus telah menjelaskan rencananya bahwa mereka hanya tertarik pada kesepakatan peminjaman untuk Sancho. Juventus telah menegaskan sikap mereka kepada Man United. Laporan tersebut menambahkan, dengan Sancho bersiap untuk terbang ke Italia. Chelsea juga telah dikaitkan dengan kepindahan pemain asal Inggris tersebut sebelum bursa transfer ditutup. Sancho belum pernah bermain di Premier League musim ini setelah tidak masuk dalam skuad pertandingan untuk kedua pertandingan sejauh ini. Dia memang ikut dalam perjalanan bersama Man United saat kalah dari Brighton pada hari Sabtu, namun tidak terlibat. Klub Serie A, Juventus sedang mencari cara untuk mengamankan jasa Jadon Sancho dari Manchester United. Si Nyonya tua dilaporkan akan mengajukan tawaran tukar tambah untuk transfer ini. Dilansir Gazzetta dello Sport, Juventus saat ini menyiapkan rencana untuk merekrut Sancho. Mereka menawarkan opsi tukar tambah kepada MU untuk transfer sang winger. Meski tawaran perdana mereka ditolak, Juventus tidak menyerah. Si Nyonya tua menyiapkan rencana baru untuk merekrut Sancho. Mereka dilaporkan akan mengajukan skema tukar tambah. Mereka menawarkan sosok Federico Chiesa plus sejumlah uang untuk jasa Sancho. Juventus menawarkan Chiesa karena MU beberapa tahun yang lalu sempat meminati Chiesa. Di musim ini, sang winger tidak masuk dalam rencana Thiago Motta jadi ia dijadikan alat tukar untuk transfer Sancho. Juventus sendiri dilaporkan punya pesaing berat untuk mengamankan jasa Sancho di musim panas ini. Sang winger dilaporkan juga menarik perhatian Chelsea dan PSG di bursa transfer musim panas 2024. Sebuah ide gila dicetuskan oleh Jamie Carragher. Ia menilai Cole Palmer bisa mempertimbangkan untuk pindah ke Manchester United di musim 2025-2026 mendatang. Menurut Carragher, Palmer bisa mempertimbangkan untuk pindah dari Chelsea di musim 2025-2026. Namun dengan satu catatan. Ia menilai sang winger harus pindah jika di musim 2024-2025 ini Chelsea kembali tampil mengecewakan bersama Enzo Maresca. Suatu hal baru saja terlintas di benak saya. Jika Chelsea kembali menjalani musim yang buruk di musim ini, maka Cole Palmer mungkin bisa mempertimbangkan pindah klub, ujar Carragher kepada The Overlap. Menurut Carragher, Palmer bisa pindah ke Manchester United di musim depan. Ia menilai transfer itu akan sempurna baik untuk sang pemain untuk pihak klub. Chelsea sendiri diketahui sangat enggan melepaskan Palmer. Pasalnya saat ini sang winger sudah jadi pemain terbaik mereka. Itulah mengapa Chelsea akan menolak mati-matian klub manapun yang akan mencoba membajak Palmer dari tim mereka. Spekulasi masa depan Ivan Toney nampaknya akan segera berakhir. Sang striker dilaporkan akan menuntaskan transfernya ke Al Ahly dalam waktu dekat ini. Dilansir Ben Jacob, Toney nampaknya tidak akan melanjutkan karirnya di Inggris. Ia akan pindah ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Al Ahly. Menurut laporan tersebut, Al Ahly sudah beberapa hari terakhir intens menghubungi pihak Toney. Mereka sangat tertarik menggunakan tenaga Toney di lini serang mereka. Mereka juga sudah mengajukan proposal perekrutan sang striker. Setelah berdiskusi cukup lama, Toney luluh dengan ajakan Al Ahly, sehingga ia berminat untuk pindah ke Saudi Pro League. Menurut laporan yang sama, Al Ahly saat ini mencoba untuk menuntaskan transfer Toney dari Brentford. Mereka sudah mengutus salah satu direktur mereka, saat Al-Aziz terbang ke London.
Mereka bertemu dengan manajemen Brentford untuk membahas transfer ini. Proses ini berjalan dengan cukup lancar. Jadi dalam waktu dekat ini transfer tersebut sudah bisa direalisasikan. Brentford sendiri dilaporkan akan menerima uang yang cukup besar untuk transfer Toney. Sang striker dikabarkan bakal ditebus dengan mahar sebesar 50 juta pounds. Gelandang berbakat Paris Saint-Germain Manuel Ugarte bersiap untuk terbang ke Inggris untuk menuntaskan kepindahannya ke Manchester United. Pihak-pihak terkait telah mencapai kesepakatan mengenai ongkos transfer ini. Akan tetapi, keberhasilan perekrutan ini akan sangat bergantung dengan penjualan Scott McTominay. Gelandang Skotlandia itu sedang dalam tahap genting mengenai kepindahan ke Napoli. Namun, belum tercapai kesepakatan apapun sampai saat ini. Artinya, selama transfer ini belum terlaksana, Ugarte tak akan diboyong ke Old Trafford. Pakar transfer kondang Fabrizio Romano melaporkan, Manchester United bersiap menutup kesepakatan transfer Manuel Ugarte, dan sekarang bisa menjadi transfer permanen. Jika semuanya berjalan sesuai rencana dengan Scott McTominay menuju Napoli, Man United akan melanjutkan transfer permanen untuk Ugarte sebagaimana yang diinginkan PSG, jelas Romano. Romano memastikan, hati Ugarte tidak berpaling ke klub lain bila pindah dari PSG, tujuannya hanya Old Trafford. Ugarte hanya menginginkan United. Dia sudah siap untuk terbang ke sana, jelasnya. Rumor Sofyan Amrabat kembali memperkuat Manchester United di musim panas ini nampaknya tidak akan terjadi. Setan Merah sudah mantap untuk tidak merekrut kembali sang gelandang dari Fiorentina. Menurut laporan Corriere dello Sport, MU sebenarnya berminat untuk merekrut Amrabat. Namun mereka terkendala label harga sang gelandang. Fiorentina siap berpisah dengan sang pemain di angka 15 juta euro. Namun MU menilai harga itu terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya habis di tahun depan. Mereka sudah mencoba melobi Fiorentina untuk menurunkan mahar transfer tersebut. Namun proses berjalan buntu sehingga MU mundur dari transfer Amrabat. Alasan lain mengapa MU memutuskan mundur dari perburuan Amrabat karena mereka sudah dapat penggantinya. Manchester United dilaporkan akan menuntaskan transfer Manuel Ugarte dalam waktu dekat ini. Gelandang PSG itu dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan MU, dan Setan Merah sedikit lagi mengamankan jasanya dari PSG. Jadi MU sudah tidak membutuhkan Amrabat lagi di dalam timnya pada musim 2024-2025 ini. Keputusan MU untuk tidak merekrut Amrabat di musim panas ini disambut gembira oleh Rafael Palladino. Pelatih Fiorentina itu baru-baru ini mengakui bahwa ia sangat menyukai Amrabat dan ia ingin sang gelandang tetap bermain untuk timnya di musim ini. Manchester United mulai pusing tujuh keliling mendekati akhir bursa transfer musim panas 2024. Hal itu lantaran pihak klub belum kunjung mendapat tawaran resmi untuk pemain yang ingin dibuang, Christian Eriksen. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkap Setan Merah masih sulit melego Eriksen sampai sekarang. Tak ada klub yang benar-benar mengajukan tawaran resmi untuknya hingga jelang penghujung jendela transfer musim panas 2024, sehingga ex-pemain Inter Milan bisa saja terpaksa dipertahankan di Theatre of Dreams. Bagi Manchester United, kepergian Christian Eriksen tak ayal merupakan hal yang diharapkan terwujud. Pasalnya, mereka masih butuh suntikan dana demi mewujudkan rencana klub di sisa bursa transfer musim panas 2024. Tim besutan Erik ten Hag santer dikabarkan berniat merekrut gelandang Paris Saint-Germain Manuel Ugarte demi membantu sekaligus meneruskan kiprah Casemiro yang mulai menua. Setan Merah juga dikabarkan sudah lama menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain internasional Uruguay, tetapi upaya mereka tersendat akibat mahar tinggi yang diminta Les Parisiens. Sebuah saran diberikan Yokole kepada manajemen Manchester United. Ia menilai manajemen Setan Merah sebaiknya lekas menjual Anthony dari tim mereka. Menurut Cole, sejauh ini Anthony tidak menunjukkan tanda-tanda bisa sukses di MU. Jadi ia merasa sudah saatnya Setan Merah menjual Anthony. Kepada TNT Sports, Cole menyebut bahwa Anthony sudah tidak bisa diharapkan di Manchester United. Bukannya jadi pembeda, ia malah jadi pembawa malapetaka bagi Setan Merah. Dia dimasukkan ke dalam tim di momen-momen krusial, di mana ia diharapkan bisa membantu timnya untuk meraih kemenangan, ujar Cole. Dia bukannya membantu timnya, malah ia mencelakakan timnya. Itulah yang menjadi pembeda antara dirinya dengan pemain pengganti Brighton yang berhasil tampil fantastis, pungkasnya. Menurut Cole, MU dan Anthony sudah menunjukkan bahwa mereka saling tidak cocok satu sama lain. Jadi ketimbang dipaksakan, ia menyarankan kedua pihak untuk berpisah. Manchester United hanya memainkan Anthony sekitar 10-15 menit, dan ia jelas tidak senang hanya dimainkan selama itu, sambung Cole. Dia pemain dengan label harga 80 juta pounds dan dia mungkin ingin pergi dari United dan mereka juga pasti mau menjualnya, pungkas mantan pemain timnas Inggris tersebut. Manajer Manchester United Erik ten Hag disarankan mencoret Marcus Rashford untuk laga kontra Liverpool pada akhir pekan ini.
Sebagai gantinya, Setan Merah harus memainkan Alejandro Garnacho sejak awal. Manchester United akan menghadapi Liverpool yang tengah dalam performa terbaiknya. Untuk itu, Ben menyarankan Setan Merah untuk mencoret Rashford dan memainkan Garnacho sejak menit awal. Garnacho harus bermain sebagai starter. Dia harus bermain sebagai starter, kata mantan bintang Premier League Darren Ben kepada Talksport. Jika itu terjadi berarti Marcus Rashford harus dicadangkan, biarlah. Dia harus bermain sebagai starter. Saya akan memainkan Garnacho, Diallo, dan Zirkzee sebagai 3 penyerang. Ben melihat penampilan Garnacho sudah cukup baik pada musim ini. Ia percaya pemain Argentina itu sudah seharusnya menjadi starter untuk Manchester United ketimbang Rashford. Erik ten Hag hanya bisa melindungi Rashford dalam waktu yang singkat. Ia memberinya setiap kesempatan untuk sukses meskipun ia sudah lama tidak bermain dengan baik. Lanjutnya, Garnacho mengubah permainan di final Community Shield. Ia luar biasa. Energinya saat melawan Fulham sangat hebat. Ia mencetak gol melawan Brighton yang sayangnya dianulir karena offside. Ia sekarang siap untuk bermain. Sebagai seorang manajer, saya mengerti ia berusaha untuk setia dan memberi Rashford kesempatan untuk menemukan kembali performanya. Namun, Anda berisiko kehilangan sebagian dari Garnacho jika Anda terus mengabaikannya.